Sobat Al-Khidmah yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin seorang yang sengaja mengerjakan sholat di luar waktu, lantas sholatnya dianggap qadha, namun dia tidak dianggap berdosa sama sekali? Padahal seharusnya kalau kita lihat konsep qadha yang ada, ini orang yang sengaja mengerjakan sholat di luar waktu, maka dia harusnya berdosa. Tapi dalam kasus kita kok tidak berdosa ya? Mengapa bisa demikian? Ilustrasinya seperti ini. Anggap dia hendak melaksanakan sholat duhur. Dia tidak ada udzur sama sekali ya, dia tidak tidur ya, tidak lupa. Bahkan dia mampu untuk mengerjakan sholat tersebut hingga tuntas, selesai, salam pada waktu sholat duhur itu. Namun ia tidak melakukannya. Dia malah sengaja untuk mencari surat yang panjang seperti Ali Imran, Al-Baqarah atau semacamnya, atau dia bahkan memperlama di ruku dan sujudnya dengan membaca zikir-zikir. Sehingga waktu sholat duhur pun habis, masuklah waktu asar dalam keadaan dia masih belum menuntaskan satu rakaatnya. Lah, sholat yang seperti ini hukumnya adalah qadha karena dia tidak menuntaskan satu rakaat di dalam waktunya. Lah, lantas, apakah sholat seperti ini yang berhukum qadha dengan sengaja tadi itu? Apakah berhukum dosa ataukah tidak? Jadi seperti ini. Sebelum kita berlanjut ke jawaban soal tadi, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu sholat qadha dan juga apa itu sholat ada dan iadah. Karena ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi sholat meninjau dari pelaksanaan waktunya itu ada tiga. Ada sholat ada, qadha, dan i'adah. Sholat ada, yakni seperti sholat yang biasa kita lakukan. Kita melakukannya di dalam waktu sholat duhur mulai dari zawal sampai masuknya waktu sholat asar. Kita melaksanakan sholat di waktu tersebut. Minimal kita bisa melaksanakan sholat tersebut menututi satu rakaat di waktu duhur tersebut. Meskipun rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat sudah masuk waktu asar. Jadi tolak ukurnya adalah kita mencapai satu rakaat di dalam waktu sholat itu. Itulah sholat ada. Adapun sebaliknya, ini sholat qadha. Ini sholat yang kita lakukan di luar waktu. Jadi kita melaksanakan sholat duhur di waktu asar, bukan di waktu duhur atau di waktu maghrib, isya dan lainnya. Intinya kita melakukan sholat duhur tidak dalam waktu duhur itu sendiri. Ini waktu duhur mulai dari zawal sampai waktu masuknya waktu asar tadi. Nah, itu namanya qadha. Atau kita melaksanakan sholat yang masuk ke waktunya tapi tidak mencapai satu rakaat. Nah, itu juga dinamakan sholat qadha. Seperti tadi itu, mengerjakan sholat duhur di waktunya tapi tidak mencapai satu rakaat, waktu asar sudah masuk. Maka sholat yang seperti ini bukan berhukum ada, tapi berhukum qadha karena dia telah melaksanakan sholat yang tidak mencapai satu rakaat sehingga waktu sholat lain itu masuk. Nah, inilah dinamakan sholat qadha. I'adah, ini dia melaksanakan sholat di kedua kalinya. Tapi sholat yang pertama dianggap sah. Seperti itu. Jadi dia i'adah. Seperti saya sudah melaksanakan sholat sendirian. Nah, lalu ada jamaah yang datang. Maka saya disunahkan untuk melaksanakan sholat itu kembali kedua kalinya. Mengikuti jamaah yang ada. Nah, sholat yang kedua ini dinamakan sholat i'adah. Atau ada teman kita yang belum melaksanakan sholat, mencari jamaah tidak menemukan. Jadi kita bantu dia untuk menjadi jamaah dengan dia. Seperti itulah sholat yang ada. Ya, lalu setelah kita memahami konsep tiga ini, kita akan mengulas jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah orang yang sengaja mengerjakan sholat di luar waktu tadi, dia mulai dari sholat duhur, tidak mencapai satu rakaat, sehingga masuk waktu asar, dia dianggap qadha, tapi
apakah dia berhukum dosa atau tidak? Nah, maka akan kita bahas. Jawabannya adalah apakah dia tetap mendapatkan dosa atau tidak. Maka Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya yang bertajuk Bughyatul Mustarsyidin menjelaskan secara detail bahwa orang ini tidak dihukumi berdosa sebab ia telah mengerjakan sholat di dalam waktunya, hanya saja dia memperpanjang sholatnya dengan sesuatu yang sunnah tadi itu, seperti memilih surat yang panjang seperti Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya, atau memperpanjang ruku dan sujudnya dengan zikir. Nah, ini berbeda dengan orang yang memang sama sekali belum memulai aksi sholat. Kalau permasalahan kita, dia sudah melaksanakan sholat, hanya saja dia tidak menututi satu rakaat. Sehingga meskipun dia tidak menututi satu rakaat, tapi dia sudah ada aksi untuk melaksanakan sholat dalam waktunya. Hanya saja dia membikinnya lama dengan suatu yang sunnah. Maka hukumnya tidak berdosa, meskipun sholatnya tetap dianggap qadha. Nah, seperti itulah Imam Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad al-Masyhur menjelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidinnya. Begitulah fikih. Seringkali dua kasus yang hampir mirip ternyata memiliki hukum yang berbeda. Oleh karenanya, ketika kita ingin mendalami fikih, maka kita tidak mencukupkan kepada pengetahuan mengenai hukum itu saja, tapi kita harus mengetahui lebih detail dan spesifik bagaimana rincian permasalahannya. Nah, Sobat Al-Hikmah yang dirahmati Allah, kalau Anda semua memiliki teka-teki fikih yang cukup unik dan menarik, bisa Antum cantumkan dalam kolom komentar, sehingga hal tersebut bisa menjadi preferensi kita untuk konten-konten berikutnya. Itu saja dari kami. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.